Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Dapur Queen Seca. Di sini saya akan membagikan aneka resep masakan, minuman, dan kue. Yuk sahabat, mari kita simak bersama. Kali ini saya akan membagikan resep masakan yaitu empal kikil sapi. Untuk bahan yang saya gunakan antara lain saya menggunakan kikil sapi. Kenapa kikil sapi saya berwarna coklat seperti ini? Karena dia melalui proses pembakaran sehingga menimbulkan warna coklat dan ada khas rasa dari bakarannya. Kemudian untuk bumbu yang saya gunakan antara lain ketumbar, garam, kaldu bubuk, gula merah, daun salam, kemudian ada daun jeruk, bawang merah, bawang putih, lengkuas, kunyit, kemiri, jahe, sereh, santan instan, serundeng kelapa muda, dan air. Hal yang pertama saya lakukan yaitu memotong kikilnya menjadi bagian-bagian kecil atau potong sesuai selera kalian. Saya potong seperti ini. Jadi tekstur kikil yang saya gunakan ini sudah empuk dan tidak alot lagi. Proses pembuatan kikil bakar ini, jadi dalam keadaan mentah kikil dibakar. Setelah dibakar, kemudian kikil melalui proses perebusan atau bisa juga dipresto sehingga kikil yang saya gunakan ini dia lunak, tidak alot. Oke, kikil sudah saya potong-potong seperti ini. Selanjutnya saya akan menggoreng kunyit, kemiri, dan jahenya terlebih dahulu. Siapkan wajan dan panaskan minyak. Kemudian goreng kunyit, kemiri, dan jahenya. Saya akan goreng setengah matang. Selanjutnya saya akan menghaluskan bumbu antara lain bawang merah, bawang putih, serta kemiri, kunyit, dan jahe yang tadi sudah digoreng setengah matang. Selanjutnya tambahkan dengan sedikit air. Bumbu bisa juga dihaluskan dengan menggunakan copek ya, kalau saya menggunakan blender. Oke, bumbu yang sudah dihaluskan seperti ini. Selanjutnya saya akan menggeprek sereh serta lengkuasnya terlebih dahulu. Siapkan wajan dan minyak, nyalakan api dan tunggu sampai minyak panas. Kemudian tuangkan bumbu halus ke dalam minyak seperti ini. Aduk-aduk terlebih dahulu agar bumbu menyatu dengan minyak ya. Kemudian tambahkan sereh serta lengkuas. Aduk kembali dan tunggu bumbu sampai benar-benar matang dan berbau harum. Aduk-aduk agar bumbunya itu tidak gosong. Setelah bumbu berbau harum, masukkan daun jeruk dan daun salam. Aduk kembali sampai bumbu benar-benar matang. Oke, bisa terlihat minyak sudah keluar dari bumbu. Ini tandanya sudah matang. Selanjutnya tambahkan gula jawa, ketumbar, garam, serta kaldu bubuknya dan aduk kembali sampai semua bumbu tercampur rata seperti ini. Dan selanjutnya masukkan
masukkan kikil yang sudah dipotong-potong tadi, aduk merata terlebih dahulu sampai bumbu tercampur ke dalam kikil dan tumis sebentar supaya rasa dari bumbunya itu menyerap ke dalam kikilnya ya. Kemudian selanjutnya tambahkan dengan air. Selanjutnya tambahkan dengan serundeng kelapa muda. Masukkan serundeng dan aduk-aduk sampai serundengnya itu tercampur rata. Kemudian diamkan terlebih dahulu sampai kuahnya benar-benar mendidih dan sari atau rasa dari serundengnya itu keluar ya. Ini akan menimbulkan rasa gurih pada empalnya nanti. Di sisi lain saya sudah menyiapkan minyak yang dipanaskan, kemudian masukkan bawang putih. Akan saya goreng ini nanti untuk taburan pada empalnya. Jadi saya tidak menggunakan bawang merah goreng, tetapi saya menggunakan bawang putih goreng karena aromanya itu akan lebih tajam ya. Jadi tercium rasa khas dari bawang putih goreng. Selanjutnya saya akan menggoreng sambal. Jadi tadi cabai rawit merah saya haluskan dengan menggunakan blender dan ditambah dengan sedikit air. Kemudian akan saya goreng seperti ini. Tambahkan dengan irisan gula Jawa. Kemudian aduk rata dan tunggu sampai air pada sambalnya menyusut, kemudian terlihat tekstur minyak. Ini menandakan sambal sudah matang. Oke, kuah pada empal sudah mulai mendidih seperti ini. Selanjutnya akan saya tambahkan dengan santan instan dan aduk rata kembali sampai santan tercampur merata. Kemudian tunggu sampai kuah mendidih kembali. Setelah kuah mendidih seperti ini, aduk sebentar, kemudian matikan apinya dan siap disajikan ke dalam mangkuk. Taburi dengan bawang putih goreng. Tambahkan dengan sambal di atasnya seperti ini. Oke, inilah dia empal kikil sapi yang saya buat. Cocok dinikmati dengan menggunakan lontong, ketupat, ataupun nasi. Kira-kira seperti ini empal kikil sapi. Selamat mencoba dan terima kasih.